memuliakan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sebagai umat Islam mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua juga menjadi bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti pada yaumul mahsyar nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Sallallahu alaihi wasallam setiap pagi selalu berdoa. Yang doanya ini yang pertama beliau berdoa adalah Allahumma barik lana fi bukuriha. Yang artinya ya Allah berkahilah di pagi hari ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, kenapa setiap pagi kita ini harus minta keberkahan? Kita harus menjemput keberkahan setiap pagi. Keberkahan. Misalnya dalam hadis Rasulullah dikatakan, raq'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita bisa melaksanakan 2 rakaat saja sebelum subuh ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nilainya itu adalah sebagaimana kita mendapatkan dunia ini seisinya. Ini luar biasa. Kalau ini kita berbicara masalah pahala. Belum kita berbicara masalah kesehatan dan lain sebagainya. Luar biasa pagi ini. Makanya lalu diteruskan oleh doa Rasulullah SAW yang kedua, yang ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW yang ketika memperhatikan dan melihat Rasulullah SAW setiap pagi, apa yang doa Rasulullah setiap pagi itu setelah doa fi bukuriha, doanya yang kedua Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tentu kadang-kadang kalau kita bicara tentang ilmu, lalu ada kaitannya dengan pelajar, ada kaitannya dengan santri. Padahal namanya ilmu itu adalah semua kita ini, kata Rasulullah SAW, harus mencari ilmu. Karena Rasulullah bersabda, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya bahwa kita ini, setiap kita ini Anda berkewajiban untuk selalu mencari ilmu. Selalu mencari ilmu dan selalu mencari ilmu. Apalagi, barangkali kalau kita bicara, apalagi para santri. Jadi bagaimana kita setiap hari, setiap pagi, makanya doa Rasulullah yang pertama tadi adalah barik lana fi bukuriha, maka ilmu yang paling baik para santriwan dan santriwati menghafal adalah di pagi hari ini. Jadi kalau kita bicara kita mencari ilmu itu yang terbaik adalah karena otak kita ini menurut para ahli psikologi adalah masih fresh kalau di setiap pagi. Maka paling baik untuk menghafal juga pada pagi hari. Jadi doa Rasulullah yang pertama adalah ilmu. Karena apa? Dengan ilmu menurut ahli sejarah mengatakan bahwa ketika Jepang itu kena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, maka kaisar yang ditanya apa? Bukan yang ditanya itu tankmu masih berapa, pesawatmu masih berapa, tetapi yang ditanya adalah berapa ustadz atau guru yang masih ada.
Kalau masih ada guru, masih ada ustadz, tentu kita akan bisa mencetak generasi-generasi yang lebih pintar, lebih pandai lagi. Maka kita mengetahui, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah Jepang luluh lantah dibom atom oleh Amerika, yang ditanya adalah gurunya masih berapa. Kita juga ingat di sejarah, misalnya ketika Bung Karno, berilah kami 20 pemuda, maka kami akan guncang dunia ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa betapa pentingnya ilmu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya kata Allah, kita semua itu tidak akan bisa merubah posisi kita ini kalau kita tidak mau merubahnya sendiri. Kita barangkali sebagai pelajar, sebagai apa saja, aktivitas apa saja, tentu memerlukan ilmu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diminta yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu kalau ilmu bermanfaat, kita bicara ilmu yang bermanfaat ini juga kadang-kadang kita mendikotomikan. Kita ini kadang-kadang selalu membedakan, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Kadang-kadang kan begitu. Seolah-olah ilmu yang bermanfaat itu hanya ilmu agama saja. Padahal namanya ilmu adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali didikan kita Belanda dulu, zaman Belanda dulu. Jadi Belanda itu mendikotomikan kita, membedakan ini orang pribumi boleh belajar ilmu agama saja. Ketika zaman Belanda kan gitu, silahkan pesantren itu diisi ilmu agama saja. Nggak usah pesantren itu diisi oleh ilmu umum, nggak usah mengenal fisika, kimia, matematik dan lain sebagainya, ilmu biologi, ilmu keterampilan dan lainnya. Maka kami mengharapkan para santri ini di samping ilmu agama kita gali lebih dalam. Tentu yang kedua adalah juga ilmu umumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Islam tidak pernah mendikotomikan ilmu agama dan ilmu umum. Dalam Al-Qur'an dikatakan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu tidak pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu. Ilmu manajemen tentu perlu, subhanallah luar biasa, dan ilmu-ilmu yang lain. Karena bagaimana kita bisa mau berubah, bagaimana kita bisa mau bentuk karakter bangsa ini dengan baik tanpa ilmu, barangkali tidak mungkin. Makanya kami mengharapkan untuk kita semua, barangkali kita yang sudah dewasa, yang sudah tua ini, carilah ilmu terus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kepada kita semua, memerintah kepada kita semua, yang pertama adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Tentu adalah ilmu apa saja. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan diri kita. Mari kita tingkatkan lingkungan kita dengan kita belajar berilmu, pengetahuan yang luar biasa. Para santri barangkali saya titip di masjid ini luar biasa, sudah disediakan oleh pemerintah daerah luar biasa. Maka yang perlu ditanamkan adalah bahwa kebersihan itu juga bagian dari iman. Ini juga ilmu. Kalau di sini sudah dilatih oleh ustadz-ustadz ini bagaimana memelihara kebersihan, maka kalau di kamar mandi masih ada sampahnya, tolong dipungut sampah itu, diletakkan di tempat sampah. Ini juga ilmu. Luar biasa. Karena dengan kita sehat, kita bisa belajar dengan baik. Dengan kita sehat, tentu ilmu itu akan bisa kita terserap dengan mudah dan lain sebagainya. Ini salah satu kebersihan yang kadang-kadang kita disoroti di pesantren-pesantren. Yang saya sering keliling di pesantren itu yang memang kita soroti, yang pertama, bagaimana WC-nya, bagaimana kebersihannya. Padahal kebersihan ini adalah ajaran-ajaran Islam. Kalau kita ini tinggalkan, luar biasa.
Ini salah satu yang harus kita perhatikan, kebersihan. Yang kedua juga yang harus kita berikan dalam mencari ilmu ini adalah bagaimana kita ada irsyadu ustadz. Bagaimana para santri ini bisa menghormati guru-gurunya. Karena ada 6 dalam ilmu ta'lim itu. Untuk memperoleh ilmu itu paling tidak ada 6. Salah satu adalah bahwa harus ada petunjuk dari guru. Kita barangkali Bapak Ibu sekalian sekarang ini bisa belajar dari internet, bisa. Dari mana-mana bisa. Tetapi belajar yang terbaik adalah melalui guru-guru. Kemudian yang kedua, barangkali kalau yang kedua di antara yang 6 itu adalah tulus zaman, bahwa mencari ilmu itu harus sabar, karena mencari ilmu itu pasti waktunya panjang. Jadi nggak bisa bin salah bin abrak dabrak lalu kita bisa mencari ilmu. Kalau kita ingat kita hafalan misalnya zalikal kitab, itu kan kita ulang-ulang terus. Berarti apa ini? Menunjukkan bahwa kita ini mencari ilmu juga harus ada masanya, juga harus panjang. Kita berulang-ulang. Tajrid wa tadrib. Kita ulang, kita hafal lagi, kita ulang lagi. Bapak Ibu sekalian, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua tadi, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ini juga berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Setiap kita manusia ini nanti ketika sudah meninggal, hanya yang ditinggalkan adalah hanya 3 hal ini yang kita bawa. Yang pertama juga ilmu yang bermanfaat juga sama, itu ada kaitannya dengan ilmu juga. Maka luar biasa kalau kita ini mau mencari ilmu, kita mau belajar terus, luar biasa untuk kita. Kemudian doa yang Rasulullah yang kedua tadi, yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah warizqun thayyibah. Carilah rizki yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha thayyib, tapi Allah tidak akan menerima yang tidak baik. Tentu pada suatu ketika di zaman sahabat itu ada seorang yang compang-camping barangkali pakaiannya lusuh, kemudian dia dengan serta-merta dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia menyebut ya Allah, ya Allah. Lalu ada orang yang mengingatkan, bagaimana engkau berdoa ya Allah, ya Allah, sementara makananmu haram, wa malbasuhu haram. Bagaimana Allah akan menerima doa-doa kita kalau kalian haram, yang pakai adalah yang haram. Karena itu Allah thayyib, Allah maha baik, pasti akan menerima hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, asraf hadirin rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, hendaklah setiap amal kami ini adalah Engkau terima amal kami. Tentu Bapak Ibu sekalian, kalau amal kita ini amal kita ini diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan? Tentu yang kita lakukan adalah kita beramal sungguh-sungguh. Misalnya salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu sholat, tapi dalam diri kita sudah mengatakan, sholat saya ini mau diterima oleh Allah atau tidak? Apa yang ada di benak kita? Kalau kita dalam pikiran, sholat kita ini, sholat saya ini diterima atau tidak? Maka kita pasti, kalau begitu saya akan sholat ini dengan sungguh-sungguh, dengan niat itu yang tulus. Allahu Akbar, dimulai dengan Allahu Akbar. Karena apa? Karena memang kita dalam hati kita, sholat saya ini diterima atau tidak? Tentu kalau kita seperti itu, setiap kita pekerjaan, misalnya kita di kantor,
konsep saya ini diterima oleh Pak Bupati atau tidak gitu. Tentu kalau kita sungguh-sungguh pasti akan diterima atau tidak, pasti kita akan meneliti dengan baik. Wah, konsep saya seperti ini sudah bagus. Insya Allah ini akan diterima oleh Pak Bupati, akan diterima oleh atasan kita dan lain sebagainya. Kalau ini sebuah konsep. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini juga berkaitan dengan amal kita. Apakah pekerjaan kita, amal kita, pekerjaan kita di sehari-hari atau pekerjaan kita adalah ibadah mahdhah dengan Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah atau tidak, maka pasti kita akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dengan melaksanakan sungguh-sungguh, insya Allah amal kita akan diterima. Misalnya kita bersedekah. Sedekah yang paling baik apa? Sedekah yang paling baik adalah terbaik. Yang punya yang terbaik itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa mengamalkan doa ini, doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Paling tidak setiap hari kita harus ada 3 konsep tadi. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita ini punya ilmu ini bermanfaat. Kemudian supaya konsep dalam hidup kita ini, bagaimana yang kedua, rezeki yang kita peroleh adalah thayyib, rezeki yang baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini konsep ini selalu tertanam dalam hati kita, pasti bisa merubah diri kita, merubah lingkungan kita, dan insya Allah kita mudah-mudahan amin. Demikian yang dapat untuk sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita puasa kita, ibadah kita selama